Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Ramadhani dengan NIM 20050710181. Di sini saya akan menjelaskan mengenai investasi dalam persediaan. Persediaan merupakan bahan atau barang yang disimpan yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Persediaan merupakan salah satu aktivitas lancar yang jumlahnya cukup besar dalam suatu perusahaan. Adapun fungsi persediaan, pertama, memberikan suatu stok barang-barang agar dapat memenuhi permintaan konsumen. Kedua, menyesuaikan suatu produksi dengan distribusi. Ketiga, menghindari dari kekurangan stok yang dapat terjadi karena cuaca dan kekurangan pasokan atau pengirim yang tidak tepat. Dan yang keempat, dapat mengambil keuntungan dari jumlah karena pembelian yang jumlahnya besar dapat menurunkan biaya produk. Adapun faktor investasi persediaan, yang pertama, tingkat penjualan. Semakin tinggi pendapatan dari penjualan, maka investasi terhadap persediaan semakin besar. Yang kedua, sifat teknis dari produksi, yang dimana produksi berdasarkan pesanan dan produksi secara massal. Yang ketiga, waktu produksi. Semakin lama proses produksi, maka jumlah barang dalam proses semakin banyak. Yang keempat, daya tahan bahan baku. Pertama, jika barang tahan lama, maka persediaan tinggi. Kedua, jika barang tidak tahan lama, maka persediaan rendah. Dan jika barang musiman, maka persediaan tinggi pada musimnya. Selanjutnya, biaya inventory. Biaya inventory merupakan sebagian biaya variabel dan sebagian lainnya merupakan biaya tetap. Biaya inventory yang bersifat variabel adalah biaya yang berubah-ubah karena adanya perubahan jumlah inventory yang ada di dalam gudang. Biaya tersebut akan naik jika kita meningkatkan jumlah persediaan yang disimpan. Contoh biaya variabel adalah biaya baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, perlengkapan, bahan bakar, biaya pengiriman barang, dan sebagainya. Selanjutnya, economical order quantity. EOQ merupakan jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya minimal atau sering dikatakan sebagai jumlah pembelian yang optimal. Asumsi EEQ, pertama, biaya pemesanan yang terdiri dari biaya persiapan, biaya pengiriman, biaya penerimaan, biaya proses pembayaran. Yang kedua, biaya penyimpanan yang dimana biaya sewa gedung, biaya pemeliharaan, biaya asuransi, dan biaya modal. Adapun syarat pembelian EEQ. 1. Harga pembelian per unit konstan. 2. Bahan baku selalu tersedia di pasar saat dibutuhkan. Dan yang ketiga, kebutuhan bahan baku relatif stabil panjang tahun. Dan yang terakhir, cara perhitungan EEQ. Cara perhitungan EEQ adalah EEQ sama dengan akar pangkat dari 2 kali R kali S per P kali L, yang dimana R merupakan jumlah dalam unit yang dibutuhkan selama satu periode. S merupakan biaya pemesanan tiap kali pemesanan bahan baku. P merupakan harga pembelian per unit yang dibayar. Dan I merupakan biaya penyimpanan dan pemeliharaan. Demikianlah hasil penjelasan saya mengenai investasi dalam persediaan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you for watching. Dadah.